Baik, sudah menunjukkan pukul 19.30 ya, bisa kita mulai sekarang ini, Bu Lilin. Silakan. Baik, Iya, sudah izin siap Bu untuk Yuni. Nggih. memulai, nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Jepara, Ibu DRA Puji Rahayu MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Urusan Kurikulum, Ibu Lilin Okta, Eskom beserta jajaran Waka, ada Waka Humas, Waka Kesiswaan, juga Waka Sarpras. Yang kami hormati pula segenap wali kelas 10, serta seluruh siswa kelas 10 beserta walinya. Selamat malam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersemuka dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan sosialisasi pilihan mata pelajaran kelas 11 tahun 2026, meskipun secara daring ya. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, 2 pengarahan dari kepala sekolah, 3 sosialisasi pilihan mata pelajaran, yang keempat akan ada penjelasan lebih lanjut dari Waka Kurikulum, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, mari kita buka kegiatan malam hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam. Agama selain Islam menyesuaikan. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua yaitu pengarahan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu DRA Puji Rahayu MPD. Kepada Ibu Puji Rahayu dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Yuni. Bantu cek dulu apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Bu Yuni dan teman-teman semua. Terdengar Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang saya hormati teman-teman seluruh tim manajemen, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian teman-teman wali kelas 10, dan yang saya hormati, terima kasih juga untuk seluruh Bapak Ibu orang tua murid kelas 10 yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktu untuk membersamai kita dalam kegiatan sosialisasi mapel pilihan untuk anak-anakku kelas 10 yang sebentar lagi akan ditindaklanjuti dengan proses pemilihan yang perlu kami koordinasikan dengan orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, izin share materi dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah muncul Bu Lilin dan teman-teman? Sudah nggih? Nggih. Oke. Terima kasih kepada seluruh yang hadir, utamanya kepada Bapak Ibu wali murid kelas 10. Selamat berjumpa dalam kegiatan yang kita agendakan bersama, yaitu tentang sosialisasi pemilihan mata pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, teriring doa, ucapan rasa syukur, mudah-mudahan kegiatan malam ini nanti bisa berjalan lancar. Kedua, berharap kepada seluruh Bapak Ibu orang tua murid bisa memperhatikan dengan cermat, dan pada akhirnya nanti kita ada sebuah koordinasi pemahaman yang selaras bersinergi antara orang tua, murid, dan sekolah. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, kegiatan pada malam hari ini, kemarin di hari Senin kita sudah melakukan sosialisasi pemilihan mata pelajaran kepada putra-putri panjenengan kelas 10. Harapannya dengan ditindaklanjuti
untuk sosialisasi kepada orang tua, nanti akan ada pemahaman yang sama, dan kami sangat berharap nanti ada tindak lanjut, koordinasi, atau rembugan antara orang tua dan anak-anak. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita memahami bahwa dalam pilihan mata pelajaran, itu adalah bagian yang berbeda dengan masa-masa barangkali ketika Bapak Ibu orang tua masih sekolah dulu. Jadi dinamika perkembangan kurikulum, kalau dulu pernah suatu masa anak masuk SMA langsung ada penjurusan IPA IPS. Pernah juga anak-anak masuk ke SMA kelas 11 baru ada penjurusan IPA IPS bahasa. Dan pernah juga ketika ada penjurusan IPA IPS bahasa masih ditambahkan dengan lintas mapel. Nah, pada saat ini Ibu Bapak, kurikulum kita, kurikulum tingkat satuan pelajaran yang dinamikanya saat ini itu bahwa pemilihan penjurusan tidak seperti yang dulu, tetapi didasarkan pada pemilihan mata pelajaran. Dari layar bisa kita perhatikan apa yang menjadi dasar untuk penentuan pemilihan mata pelajaran. Yang pertama adalah minat dan potensi. Kemudian yang kedua, nanti akan ada koordinasi atau konsultasi antara putra-putri panjenengan dengan teman-teman BK, yaitu tentang rencana karir studi lanjut. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan akademik yang akan dijadikan dasar nanti adalah nilai putra-putri panjenengan ketika di kelas 10 semester 1. Kemudian dasar yang keempat itu adalah ketersediaan fasilitas sekolah Bapak Ibu. Jadi pemerintah mengizinkan bahwa untuk pemetaan mata pelajaran pemilihan putra-putri panjenengan nanti didasarkan pada kesiapan fasilitas baik itu fasilitas fisik maupun sumber daya guru yang tersedia. Sehingga ini menjadi cukup rumit ketika nanti pilihan mata pelajaran anak-anak itu berseberangan dengan ketersediaan fasilitas sekolah. Maka untuk itulah perlunya komunikasi pada malam hari ini agar ada kesepahaman antara pilihan anak, rembugan dari orang tua, kemudian kesiapan sekolah terkait fasilitas maupun ketersediaan sumber daya guru. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, salah satu tolok ukur keberhasilan atau prestasi sekolah itu di samping nilai akademik, prestasi yang lain, salah satu indikatornya adalah kemarin ketika kita ada pengumuman SNBP. SNBP itu juga menjadi dasar ketika kami tim manajemen menentukan pemetaan terhadap pilihan mapel putra-putri kita. Untuk itu, sekolah merasa sangat penting bahwa pilihan mata pelajaran itu harus ada kesepahaman, pemahaman yang sama antara murid, orang tua, dan pihak sekolah. Tahapan atau proses pemilihan mata pelajaran itu seperti pada layar bisa dipersani Bapak Ibu semua. Yang pertama itu adalah sosialisasi kepada murid kelas 10 yang sudah dilakukan di hari Senin siang kemarin. Kemudian malam ini sampai pada tahapan 1B, sosialisasi kepada orang tua. Ibu Bapak, setelah pengantar dari saya, nanti akan ada penjelasan dari guru BK, kemudian ada dari kurikulum. Harapan saya orang tua bisa mencermati dengan baik, sehingga nanti ada pilihan mata pelajaran putra-putri panjenengan yang bersinergi dengan cita-cita, kemudian bersinergi dengan karir yang sudah diharapkan, dan kemampuan akademik putra-putri panjenengan. Dan pada akhirnya nanti pada tahap pengisian pilihan. Bapak Ibu, ini hanya sebagai wacana saja bahwa kita sadar dinamika aturan, kemudian perkembangan prestasi itu adalah perlu diikhtiarkan bersama antara sekolah kemudian dengan orang tua. Pada layar saya tampilkan data lulusan murid-murid SMA Negeri 1 Jepara di tahun 2024 sampai dengan 2025. Kemarin dengan format SNB SMA Negeri 1 Jepara, yang ini pun menjadi bagian dasar untuk penentuan pemetaan pilihan mapel minat Bapak Ibu.
Kami dari sekolah berharap bahwa ada dukungan dari orang tua sehingga keinginan bersama kita untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putri panjenengan mudah-mudahan nanti bisa terwujud atas kesadaran sekolah, kemudian dukungan dari Bapak Ibu semua. Dari data di atas, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan perkembangan prestasi alumni SMA Negeri 1 Jepara di tahun 2024, kemudian ke 2025, bisa panjenengan persani. Di sini pun saya tampilkan grafik data lulusan tahun 2024 dan 2025. Bapak Ibu, di tahun 2024, putra-putri kita yang lolos ke SNBP sejumlah 48 murid, kemudian di tahun 2025 45, dan di tahun ini di 2026 kemarin 35. Kita masih punya harapan besar, mudah-mudahan putra-putri kita nanti lebih banyak yang lolos melalui jalur SNBT atau UTBK. Di mana data dari tahun 2024 itu sejumlah 32, di 2025 sejumlah 34. Bapak Ibu yang saya hormati, kepentingan saya untuk sosialisasi di malam hari ini, di samping tentang mapel pilihan minat, kami juga berharap dalam prosesnya nanti Bapak Ibu punya pemahaman yang sama, punya pemahaman yang sesuai antara konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian pemetaan jurusan yang sudah disiapkan dengan pilihan putra-putri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pengantar dari saya. Untuk nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan teman-teman, baik itu dari BK maupun dari kurikulum. Sebelum saya akhiri, dalam kesempatan yang baik ini, saya mohon doa dari seluruh orang tua murid, bahwa putra-putri panjenengan hampir 1 tahun mengkaji ilmu-ilmu terpuji di SMA Negeri 1 Jepara yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memberikan respon positif atas apa yang dilakukan oleh sekolah, kemudian kritik dan saran insya Allah kami siap menerimanya. Atas dukungan Bapak Ibu semua, kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Akhir kata, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang teratur, kemudian ada bahasa yang kurang mengena di dada, atau mungkin ada kesalahan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bu Yuni. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir. Mohon maaf, sudah mengganggu istirahatnya di malam hari. Mudah-mudahan pertemuan di malam hari ini bermanfaat bagi putra-putri kita. Terima kasih. Monggo Bu Yuni, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuci atas pengarahan tentang mapel pilihan yang sesuai dengan tema kita malam hari ini. Baik, berikutnya yaitu sosialisasi pilihan mata pelajaran yang akan disampaikan dari BK. Untuk kali ini akan disampaikan oleh Ibu Emi Indriasari. Kepada Ibu Emi, dipersilakan. Maaf, Ibu Emi, ini sudah bergabung belum Bu Lilinnya? Ibu Emi, silakan. Harus yang saya tadi itu sampai saya nggak salah. Bu Yuni, apakah suara saya terdengar? Terdengar baik, Bu Emi.
Oh ya, baik, terima kasih. Tadi ada kendala di laptop, nggih. Ini ganti laptop begitu. Tadi suaranya tidak terdengar ternyata begitu. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Selamat malam, Ibu Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Jepara, Ibu Puji Rahayu MPD, dan juga yang kami hormati Ibu Bapak guru, wali murid, dan juga anak-anak yang pada malam hari ini telah bergabung bersama kami. Puji syukur pada hari ini kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan daring begitu, namun semua hal ini tidak menghambat untuk memberikan informasi terkait dengan pemilihan mapel begitu. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk memulai atau memasuki jenjang ke kelas 11 peserta didik dimulai dari sekarang, itu perlu diberi pengarahan untuk lebih fokus ke dalam pengembangan minat ataupun bakat. Oh, ini maaf saya belum share Bu Yuni, ini saya share dulu nggih. Share PPT-nya begitu. Oke. Baik, silakan Bu Eni. Ini sambil dibantu yang lain saya bisa. Ya, ini sambil menunggu share gitu. Oke, Ibu Bapak, saya ulangi lagi bahwa untuk mulai jenjang ke kelas 2 ke kelas 11 bahwa peserta didik itu perlu mendapatkan pengarahan yang lebih fokus begitu dalam pengembangan minat ataupun bakat. Nah, oleh karena itu bahwa pemilihan mata pelajaran ini adalah salah satu menjadi pendukung yang sangat penting, Ibu Bapak. Ini merupakan sebuah awal dalam menentukan arah masa depan anak-anak. Sehingga keputusan yang akan diambil ini adalah benar-benar sebagai pendukung perkembangan optimal peserta didik. Nah, ini share-nya sudah belum? Pak Elvin minta tolong di-share ya, ini tidak bisa masalahnya. Ya. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Elvin. Nah, yang slide 2 Pak Elvin. Oke, baik, terima kasih. Mengapa peminatan itu sangat penting? Nah, Ibu Bapak, bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, termasuk di dalam pengembangannya secara bakat, minat, ini pasti anak-anak memiliki perbedaan dalam perkembangannya. Nah, sehingga anak-anak ini sesuai dengan minat dan bakatnya itu perlu diberi pengarahan sehingga hasil belajarnya itu lebih maksimal. Itu mengapa peminatan itu sangat penting. Salah satunya sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu yang kedua itu untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Ibu Bapak, peminatan itu sangat penting, salah satunya sebagai pendukung untuk mengarah pada studi lanjut ke perguruan tinggi melalui jalur-jalur tertentu, yaitu jalur karir yang sesuai dengan harapan dan cita-cita anak. Kemudian yang ketiga itu adalah berdasarkan karir masa depan, menjadi langkah awal menuju profesi yang diinginkan. Ini di slide ini sesuai dengan karir masa depan, semakin sesuai sejak awal itu semakin mudah berkembang ke depannya. Lanjut Pak Elvin. Nah, lalu ini apa hubungannya mata pelajaran dengan jalur masuk PTN? Bapak Ibu, bahwa perguruan tinggi ini memiliki beberapa jalur. Ini sebagai gambaran awal untuk orang tua bahwa di PTN ini memiliki jalur diantaranya untuk masuk ke perguruan tinggi siswa baru dalam penerimaan siswa baru melalui salah satunya yaitu jalur SNBP, kemudian jalur UTBK atau SNBT, atau ketiga jalur mandiri atau jalur keagamaan yaitu SPAN PTKIN. Namun hubungannya mata pelajaran masuk ke perguruan tinggi, salah satunya ini adalah mapel pendukung
ini ditujukan pada jalur SNBP. Sekali lagi, mata pelajaran pendukung itu digunakan untuk jalur SNBP. Nah, jalur SNBP ini misalnya ini fokus pada nilai rata-rata seluruh mata pelajaran. Artinya mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Nah, ini semester 1 sampai semester 5 kemudian diperingkat, diambil 40%-nya, kemudian menjadi hasil dari keseluruhan dari siswa angkatan itu. Artinya bahwa ini anak-anak yang masuk eligible itu bisa mendaftar lewat jalur SNBP menggunakan mata pilihan yang menjadi pendukungnya. Misalnya salah satu contoh ini, masuk di kedokteran berarti ada mata pelajaran pendukungnya yaitu biologi atau kimia. Dan selain itu, informasi selanjutnya yaitu bahwa untuk tahun depan hasil TKA itu juga digunakan sebagai pendaftaran lewat jalur SNBP atau jalur prestasi. Nah, kemudian untuk SNBT itu menggunakan tes, tidak menggunakan mata pelajaran pendukung. Namun UTBK ini adalah tes potensi psikolastik dan tes literasi sebagai mapel pendukung yang dihitung secara langsung. Namun semua keseluruhan mapel itu akan digunakan dalam relevan dengan tes yang akan digunakan. Begitu. Jadi untuk melalui jalur tes ini semua mata pelajaran digunakan. Namun kalau misalnya lewat jalur SNBP atau jalur prestasi itu berarti menggunakan pendukungnya. Lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah menghubungkan peminatan dengan jurusan. Nah, ini tadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa kelompok peminatan, kelompok pilihan, kemudian ada jurusan kuliah atau prospek karirnya. Contoh misalnya bisnis dan ekonomi. Nah, ini berarti mata pelajaran pilihan yang digunakan berarti ada ekonomi, matematika lanjut, atau sosiologinya. Kemudian contoh kuliahnya bisa akuntansi, manajemen, ekonomi, pembangunan. Kemudian dilihat bagaimana prospek karirnya, yaitu misalnya akuntan, analisis keuangan, dan entrepreneur. Nah, ini hubungannya peminatan dengan jurusan Bapak Ibu. Tadi saya ulangi kembali bahwa SNBP atau jalur prestasi itu menggunakan mata pilihan pendukung, diantaranya maksimal 2 mata pelajaran. Kami beri contoh untuk tahun ini ada siswa yang keterima di UGM dengan mengambil jurusan ini filsafat. Nah, jurusan filsafat itu yang dia gunakan sebagai mapel pendukungnya adalah sosiologi dan PKN. Kemudian ada juga siswa yang diterima di kedokteran Undip, ambil kedokteran di Undip, pendukungnya adalah matematika dan kimia. Nah, seperti itu gambarannya Ibu Bapak untuk pemilihan mata pelajaran sehingga lebih baiknya anak-anak diarahkan dari sekarang bagaimana jurusan itu dikaitkan dengan pemilihan pendukungnya saat ini. Meskipun jurusan itu atau perkuliahan itu nanti diperuntukkan untuk kelas 12. Namun pendukung mata pelajaran itu sangat menentukan untuk keberhasilan atau lolosnya, banyaknya lolosnya ketika ada mapel pendukungnya. Begitu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada strategi memilih mapel peminatan. Ibu Bapak semuanya, ini ada
strategi dalam menggunakan rumus MBP. Ini bukan MBG nggih, tapi rumus MBP. Misalnya melihat minat, bakat dan peluang. Ibu Bapak bisa melihat atau mendekati siswa-siswinya di rumah, mendekati putra-putri panjenengan di rumah dengan mengamati, melihat bakat minat anak di mana, kemudian kesukaannya dia seperti apa, begitu kemudian bakatnya saat ini misalnya dia suka matematika atau dia suka musik, ini Bapak Ibu bisa melihat, bisa mengamati secara langsung bahwa oh ini yang terbaik untuk anak saya misalnya, dan kemudian melihat peluang karir yang akan datang misalnya dengan melihat bahwa anak saya sekarang kok suka matematika, otak-atik matematika misalnya, atau suka dia menari. Nah ini bagaimana melihat minat bakat dan dikaitkan dengan peluang masa kerja yang akan datang. Lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu peran orang tua sebagai fasilitator. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini peran orang tua sangat banyak sekali untuk mendukung keberhasilan anak-anak untuk mencapai perkembangan yang optimal. Salah satunya ini adalah kebiasaan atau ada beberapa yang masih merasa bahwa ini adalah sesuai dengan apa keinginan orang tua. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kami temui bahwa kadang kebiasaan ini masih ada, keinginan anak dan keinginan orang tua itu kadang berbeda. Jadi Bapak Ibu hindari memaksa kehendak anak-anak untuk mengambil jurusan yang diinginkan atau yang diinginkan oleh orang tua. Nah, dari sini kadang itu masih banyak anak-anak yang masih bingung, masih bimbang karena keinginan anak dan orang tua itu sudah berbeda. Nah, yang kami temui di lapangan seperti ini Ibu Bapak, jadi kami mohon Ibu Bapak semuanya bisa melakukan pendekatan lebih intens dengan anak-anak, kemudian diajak berbicara, kemudian diajak sharing, sehingga antara keinginan orang tua dan anak ini juga seimbang begitu. Lalu juga Bapak Ibu, ini peran orang tua ini juga sangat penting sekali. Salah satunya ini adalah memantau grafik nilai untuk berhasilnya atau lolosnya masuk ke jalur SNBP begitu. Ini salah satu dengan memantau grafik nilai anak dari semester 1 sampai semester 5. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa berkembang, bagaimana anak-anak ini bisa nilainya stabil. Ini karena berkat dukungan anak, karena adanya motivasi, kemudian adanya kepedulian orang tua terhadap anak. Sehingga nilai yang anak-anak ini dirasa misalnya nanti di semester 2 kok turun, berarti orang tua juga perlu melihat, orang tua juga perlu peduli, oh ini kenapa anak saya kok turun. Ini Ibu Bapak bisa melihat perkembangan anak sehingga grafik nilai itu semakin bertambah begitu, sehingga anak-anak ini nanti bisa masuk di eligible begitu. Nah, ini juga perlu diskusi terbuka. Nah, Ibu Bapak ajak anak bicara mulai dari sekarang untuk memilih perkuliahan sejak dini, karena ini tadi saya mendapat saya ada konseling begitu dengan beberapa siswa. Pengalaman kami hari ini bahwa dia kaget, Bu, saya tidak siap untuk kuliah di sini, saya tidak siap untuk mengambil jurusan ini, saya takut begitu. Ini tadi konseling hari ini seperti itu. Nah, dari situ monggo Ibu Bapak di rumah bisa berdiskusi lebih lanjut dengan putra-putri panjenengan sehingga anak-anak ini tidak bingung, anak mau nanti arahnya kemana begitu. Jadi memiliki gambaran lebih awal meskipun ini perkuliahan untuk kelas 12, namun ini perlu dibimbing, diarahkan mulai dari kelas 10 menuju ke kelas 11 begitu. Dengan kelas 11 ini ada mapel pendukung, nanti melalui jalur perkuliahan jalur SNBP yang di mana anak-anak ini bisa masuk melalui lewat jalur prestasi, di mana itu tadi kami sudah jelaskan di atas dari semester 1 sampai semester 5, di mana anak-anak itu masuk namanya eligible begitu. Nah,
Itu Ibu Bapak, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, di mana nanti jikalau ada Ibu Bapak atau anak-anak yang masih kurang paham bisa bertanya secara langsung kepada guru BK-nya atau kepada wali murid, kepada wali kelasnya atau ke guru guru walinya, begitu silahkan. Kami sangat terbuka untuk diajak berkonsultasi atau diajak berdiskusi. Kami juga mengizinkan silahkan Bapak Ibu jika datang ke sekolah, kami juga akan memfasilitasi terkait dengan konsultasi terhadap pemilihan mata pelajaran, begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada ucap tutur kata yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Yuni. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Emi yang telah menyampaikan sosialisasi tentang pilihan mata pelajaran. Semoga mampu sedikit memberikan pencerahan ya untuk Bapak Ibu wali murid kelas 10 yang nantinya akan memilih di kelas 11. Berikutnya yaitu akan ada penjelasan lebih lanjut dari Waka Kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Lilin Okta. Kepada Ibu Lilin dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu Lilin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Puji Rahayu, mohon izin saya menyampaikan penjelasan sedikit tentang pemilihan mapel pilihan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk step selanjutnya adalah putra-putri panjenengan di kelas 10 nantinya akan menjadi kelas 11. Nah, di kelas 11 ini ada namanya pemilihan mapel pilihan yang ada step-stepnya. Nah, sekolah membantu siswa, di antaranya yang pertama adalah kami melakukan sosialisasi di hari Senin, tanggal 13 April 2026 pukul 12.30. Jadi sosialisasi tersebut dihadiri oleh siswa-siswi kelas 10. Kemudian selanjutnya pada hari Rabu, hari ini tadi pagi, kami juga sudah melakukan namanya tes riasek, yaitu tes minat bakat atau disebut realistik, sosial, dan konvensional. Jadi tes minat bakat tersebut sudah merujuk pada panduan di kementerian. Jadi Bapak Ibu untuk step selanjutnya yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua yaitu tes minat bakat. Kemudian selanjutnya yang ketiga merupakan pengisian form. Nanti di dalam pengisian form, sebentar saya coba bukakan. Untuk pengisian form, nanti Bapak Ibu dan siswa atau anak bisa langsung untuk masuk menggunakan akun gitu, kemudian memilih mata pelajaran pilihan yang akan nantinya menjadi pilihan di kelas 11 dan kelas 12. Mohon maaf, ini saya coba untuk membuka formnya. Jadi Bapak Ibu izinkan berbagi jendela nggih, sebentar. Mohon maaf Bu Yuni, apakah share saya sudah terlihat?
Sudah terlihat Bu Lili. Sudah, oke. Jadi Bapak Ibu, untuk yang ketiga yaitu langkahnya adalah siswa-siswi kelas 10 nanti akan kami berikan form pemilihan mata pelajaran pilihan yang nanti bisa diisi oleh seluruh siswa kelas 10. Misalnya di sini ada kelas 10-1. Saya mencoba untuk login pakai Adelia nggih 10-1 dengan nama Adelia. Nah, di sini Bapak Ibu dan siswa atau putra-putri panjenengan bisa langsung berdiskusi. Yang pertama adalah satu, apa profesi yang dicita-citakan. Jadi Bapak Ibu siswa atau putra-putri panjenengan bisa masukkan jawaban. Kemudian yang keempat rencana studi lanjut. Yang ketiga adalah jurusan atau program studi. Nah, di sini Bapak Ibu nanti di dalam untuk pemilihan mapel pilihan akan ada seperti mata pilihan utama, yaitu misalnya ada bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Perancis dan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Emi selaku guru BK, yaitu misalnya putra panjenengan itu merujuk pada teknik bisa masuk di fisika. Jadi misalnya di sini ada yang pertama adalah rumpun mapel bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Perancis atau ekonomi. Yang kedua, kimia, fisika, sosiologi. Yang ketiga, ekonomi bahasa Perancis, sosiologi. Yang keempat, bahasa Indonesia tingkat lanjut, ekonomi, antropologi. Bahasa Indonesia tingkat lanjut, antropologi, sosiologi. Kemudian bahasa Indonesia tingkat lanjut, fisika, matematika tingkat lanjut, kemudian bahasa Indonesia tingkat lanjut, kimia, matematika tingkat lanjut, yang terakhir adalah biologi, kimia, sosiologi. Jadi ketika tadi paparan dari Ibu Emi selaku guru BK, jika minat bakat siswa itu berada di teknik, maka dipersilahkan untuk mengambil fisika. Fisika di sini ada kimia, fisika, sosiologi, ada juga bahasa Indonesia tingkat lanjut, fisika, matematika tingkat lanjut. Jadi untuk pilihannya kami sampaikan bahwa pilihannya mungkin ada pilihan 1, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Artinya jika Bapak Ibu atau putra Bapak Ibu itu nanti untuk mapel pilihan fisika, kimia, sosiologinya pada mata pilihan pertama adalah bisa memenuhi, maka nanti pilihan utama yang akan dijadikan pilihan pertamanya. Namun apabila di situ bergeser, maka bisa melakukan pilihan cadangan 1 dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita selesai untuk Zoom meeting kali ini, Bapak Ibu dan siswa bisa melanjutkan diskusi mapel pilihan apa yang nantinya akan menjadi pilihan di kelas 11 begitu. Jadi saya di sini hanya memaparkan langkah-langkah teknis apa yang nantinya yang sekolah sudah bantu untuk memilih mapel pilihan putra-putri panjenengan begitu nggih. Saya ulangi, yang pertama adalah sekolah sudah membantu sosialisasi pada putra-putri panjenengan di hari Senin. Kemudian hari Rabunya ada tes minat bakat yang tadi sudah kami laksanakan. Nanti tes minat bakat tersebut akan kami analisis. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi terhadap orang tua malam ini. Jadi Bapak Ibu dan putra-putrinya bisa berdiskusi. Yang keempat terakhir adalah memilih mapel pilihan melalui Google Form yang nanti akan kami sampaikan lewat grup wali kelas maupun grup angkatan. Begitu. Itu saja yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu.
Monggo nanti kalau misalnya ada yang misalnya kurang jelas bisa melalui sesi tanya jawab dan akan kami bantu begitu. Begitu Bu Yuni. Baik, terima kasih kepada Ibu Lilin atas penjelasannya. Semoga membuat anak-anak kelas 10 beserta walinya lebih tercerahkan ya. Baik, berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang berkenan bertanya nanti bisa raise hand. Dan setelah namanya disebut, silakan untuk unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan, ini dari tadi sudah ada yang raise hand. Kak Ailsa Damayanti. Dipersilakan Kak untuk unmute kemudian disampaikan pertanyaannya. Ini berapa pertanyaan nanti ya Bu Lilin ya? Atau Ibu dibatasi sampai jam berapa ini? Oke, monggo Ibu Yayu. Nggih, Bu Yuni. Mudah-mudahan sampai dengan orang tua memahami. Kondisional mawon ngaten nggih. Mudah-mudahan sih tidak sampai dengan 8:30 mungkin begitu. Tapi disilakan kalau memang ada hal yang mendesak dan masih ingin didiskusikan, disilakan saja. Gitu nggih, fleksibel ngaten nggih Bu Yuni nggih. Monggo mungkin Baik, 1 atau terima 2 penanya kasih. dulu, boleh disilakan. Baik, dipersilakan yang pertama nanti Kak Ailsa, kemudian yang kedua Kak Nabila. Gitu ya. Untuk Kak Yonika nanti untuk termin berikutnya. Baik, dipersilakan untuk Kak Ailsa terlebih dahulu. Belum Baik, terdengar untuk nggih? Kak Elsa, ya karena belum ada respon, bisa dilewati dulu. Kak Nabila, silakan Kak Nabila. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lilin, ini tidak pertanyaan Bu Lilin, ini ibunya Nabila. Baik. Mohon untuk filenya nanti presentasi tadi, karena terus terang ini sinyalnya naik turun, kami tidak begitu jelas. Tolong bisa di-share ya nanti ya, atau pripun, sehingga nanti bahan yang ada bisa kita baca kembali seperti apa, karena ini sinyalnya tidak bersahabat. Itu saja, Mbak Lilin. Nggih. Terima Ya, kasih makasih. Ibu. Nggih. Ibu Yayu menika pengawas dari SMK Ibu. Oh, nggih, siap. Nggih, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu, untuk kehadirannya. Nggih. Monggo Bu Yuni, mungkin yang lain. Baik, jadi tadi bukan pertanyaan tapi permohonan ya, nanti Nggih. bisa ditindaklanjuti dari Bu Lilin. Berikutnya Kak Yonika, dipersilakan, kemudian Kak Dwi Listiana berikutnya. Dipersilakan Kak Yonika Iya, terlebih baik. dahulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilin, Bu Yayu, Bu Yuni, dan para pengajar lainnya. Saya orang tua dari Noval Rifki Alvarez. Yang ingin saya tanyakan adalah batas waktu pemilihan itu diberi waktu hingga tanggal berapa. Terus kemudian pemilihan itu boleh dilakukan, karena itu berupa link ya, itu boleh dilakukan di rumah didampingi orang tua kan Bu, tidak harus si anak sendiri yang mengisi di sekolah. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. 2 minggu. Enggak apa. Sorry. Oke. Bisa langsung dijawab Bu Lilin mungkin? Baik. Baik. Izin Ibu untuk menjawab Bu Yayu, misalnya kira-kira kami izinkan 1 minggu dari hari ini, apakah diperbolehkan atau itu 1 minggu cukup lama, kayak gitu? Iya, iya. Nggih, Bu Lilin, kalau memang dari tim kurikulum nanti kan kaitannya dengan analisis pemetaan ngoten nggih untuk penentuan di kelas 11, mohon orang tua bisa membersamai putra-putrinya sampai dengan Rabu depan misalnya begitu.
Ngaten nggih, sampai dengan Rabu depan. Kemudian untuk pengisiannya, nggih Ibu tidak harus di sekolah, di rumah lebih baik sambil ngobrol, mungkin sambil jajan bareng, jalan-jalan bareng gitu, mungkin biar ada kesamaan bersinergi antara minat, bakat dan ini kompetensi akademik anak, nggih. Boleh Ibu, jadi tidak harus di sekolah, nggih. Ngaten nggih Bu Lilin nggih. Nggih, baik. Nggih. Disilakan. Terima kasih atas jawabannya Bu Yayu dan Bu Nggih, Lilin. nggih, sami-sami Bu Yonika. Baik, Oke. berikutnya ini Kak Yuli atau Kak Lixia. Dipersilakan Kak. Selamat malam, Bu Puji, sama Bu Lilin, Nggih, sama Bu selamat Yuni. Ya, malam. terima kasih atas kesempatannya. Saya orang tua dari Lixia 103. Mau menanyakan Ibu, kemarin setelah saya berdiskusi dengan anak saya, kayaknya dia jatuh pilihan dengan nanti bakal kuliahnya ngambil di teknik pangan. Cuma saya masih bingung, alangkah baiknya untuk mata pilihan penunjangnya nanti untuk kalau pemilihannya ke teknik pangan itu pengambilan di mata pelnya apa ya, Bu ya? Nggih, terima kasih. Mungkin Bu Listiana bisa dibantu dari guru BK untuk teknik pangan. Mohon maaf, ini karena tadi laptopnya berjejeran dan akhirnya error. Monggo Bu Emi di sebelah saya. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Iya. Anak-anak yang 10.3 kebanyakan sudah pada datang ke saya, ke kami untuk berkonsultasi terkait dengan pemilihan mata pelajaran sebagai pendukungnya nanti lewat jalur SNBP begitu. Untuk teknik pangan, ini pendukungnya bisa maksimal 2 mapel pendukungnya, maksimal 2 nggih. Jadi Iya. teknik itu bisa menggunakan fisika begitu. Jadi melalui teknik pangan bisa menggunakan pendukungnya fisika dan matematika begitu, tingkat lanjut begitu. Dan Ibu Bapak dan anak-anak, saya sudah menyampaikan ke anak-anak bahwa untuk mapel pendukungnya selalu dilihat di web perguruan tinggi masing-masing begitu. Karena biasanya bahwa setiap universitas, setiap perguruan tinggi itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi Ibu Bapak dan anak-anak sering mencari informasi terkait dengan misalnya pemilihan pendukungnya begitu. Tapi untuk teknik pangan biasanya itu kalau teknik menggunakan pemilihan pendukungnya itu fisika dan matematika tingkat lanjut begitu. Terima kasih Ibu. Ya. Nggih, terima kasih. atas Terima kasih jawabannya. Bu Ya, selamat Emi. malam. Nggih. Nggih. Maaf, mungkin saya bisa menambahkan nggih untuk Nggih. menguatkan dari yang disampaikan oleh Bu Emi tadi benar. Jadi untuk prodi tertentu di perguruan tinggi kadang berbeda. Jadi Ya. contohnya misalnya saya dulu masih ingat ketika DKV. Kalau DKV di ITB itu masuknya MIPA, Saintek, tetapi kalau di kafe di ISI itu masuknya Soshum kan ngeten nggih. Sehingga ketika memilih jurusan tertentu atau prodi tertentu, maka tetap melihat perguruan tinggi yang dimaksud. Barangkali juga kalau teknik pangan, tadi secara umum Bu Emi memang menyampaikan kalau teknik itu fisika. Tapi ada juga perguruan tinggi yang kalau teknik pangan itu unsurnya adalah kekimia dan biologi, ngoten Ibu Bapak. Ini bukan berarti Bapak Ibu BK mengarahkannya keliru mboten nggih, tetapi memang ada prodi-prodi tertentu yang di satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya itu berbeda. Tetapi secara umum hampir sama. Ngoten nggih Bu Emi nggih, saya menguatkan yang itu. Kemudian tadi mungkin juga maaf Bu Emi mungkin salah menyampaikan untuk kedokteran, itu kemarin ketika saya diskusi dengan Bu Emi itu Bu Emi menyampaikan bahwa kalau kedokteran itu adalah biologi dan kimia kan ngoten. Lah tadi Bu Emi waktu sosialisasi mungkin nggih matematika ngoten agar Bapak Ibu ukur nggih. Mohon maaf Ibu. Nggih, enggak apa-apa Bu, ini hanya koreksi tetapi saya yakin karena saya kemarin
kemarin juga ngobrol dengan Bu Emi, kalau Oh iya, kedokteran iya. itu kimia dan biologi, Bu, ngoten. Iya. Ngoten nggih, Bu Bapak? Iya, Jadi iya, iya. nanti di samping prodinya juga perguruan tingginya, dan nanti akan ada diskusi antara putra-putri panjenengan, dengan orang tua, dan dengan guru BK. Ngoten nggih, Bu Bapak? Utamanya terima kepada Ibu Listiana nggih tadi yang menyampaikan. Matur nuwun sudah bertanya dalam kesempatan malam ini. Gitu nggih. Iya. Saya hanya menguatkan saja. Terima kasih Bu Emi nggih. Terima kasih, Bu. Nggih. Sami-sami nggih. Baik, untuk Ibu Yuli, wali dari Kak Lixia sudah terserahkan ya. Berikutnya Iya, ini ada atas nama Jaya Abadi. Ini keren ini namanya ini ya. Dipersilakan untuk Kak Jaya ini Kak Jaya. Silakan Kak. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya, Bu Puji dan Selamat malam nggih. guru-guru yang lain. Perkenalkan saya atas nama Ferry, orang tua dari Cheryl dan Orlando. Nggih. Nggih, selamat malam Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang prodi untuk arah kedokteran. Tadi untuk mapel pilihan yang disanggotkan adalah kimia, biologi dan sosiologi. Kemarin saya sempat bertanya sama kakaknya Cheryl, si Orlando, loh ini kok sekarang pakai sosiologi. Nah, ini Orlando juga ngomong untuk itu enggak paham dia. Nah, ini mumpung ketemu dengan Ibu Guru, makanya saya bingung kok ini arahnya tidak ada MTL, matematika lanjutan, tapi kok malah diganti ke sosiologi. Seperti itu, Ibu. Siap, Bapak. Mungkin saya membantu menjawab. Nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahkan, nggih, Bu Emi. Pak Jaya Abadi, terima kasih. Yang pertama, tadi di awal sudah disampaikan dari guru BK bahwa untuk prodi, untuk pilihan mata pelajaran yang dipaparkan oleh sekolah itu yang pertama itu adalah didasarkan pada pendukung mapel prodi yang dituju. Hanya ini ketika SNBP itu maksimal penentuan prodi itu adalah 2 mapel Bapak. Jadi kalau kedokteran itu berarti kimia dan biologi. Nah, kenapa di sini ada dipasangkan sosiologi? Itu sejarahnya panjang Ibu Bapak. Jadi kalau zaman dulu itu kalau IPA kan sudah IPA, tidak bisa milih kemana-mana kan ngeten nggih. Jadi kalau anak-anak IPS berarti nanti SNBP-nya waktu dulu namanya PMDK-nya ya harus IPS kan ngeten. Nah, setelah itu untuk memberikan peluang kepada anak-anak yang mungkin bertumbuh dalam pilihan jurusan, dulu ada yang namanya lintas minat Bapak. Jadi anak IPA mendapatkan lintas minat IPS agar apa? Ketika masuk perguruan tinggi peluangnya tidak hanya di IPA saja. Nah, kemudian di kurikulum ini itu modelnya tidak lintas minat tetapi pilihan mapel. Dan pilihan mapel itu di samping minat anak juga ketersediaan guru. Artinya apa? Ketika nanti anak tidak hanya di kedokteran, kalau dia masuk di sosiologi, biologi, dan kimia, berarti kedokterannya sudah masuk, kan ngeten. Tetapi bisa jadi anak itu juga ada yang suka barangkali di biologi, tetapi juga suatu saat dia pengennya ke sosiologi, ngeten Bapak. Jadi ini membuka peluang. Makanya kemarin ketika teman-teman BK itu begini, Bu, apa tidak lebih baik ada satu kelas yang langsung IPA saja, kemudian IPS saja, bukan campur-campur, kan ngeten. Karena saya sampaikan begini, kalau memang hanya IPS saja dan IPA saja, itu sepertinya ini Pak, nyaman sesaat. Karena memang anak itu fokus dari awal, tetapi ketika mereka berubah pikiran untuk masuk ke perguruan tingginya, maka dia tidak ada peluang. Itu saja sih Pak. Jadi memang dasarnya itu ke sana. Dan kebijakan itu ini masih berlangsung. Dan kemudian sekolah sebagai pelaksana mengikuti apa yang disampaikan oleh ketentuan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memang memberikan kelonggaran kepada sekolah, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan. Ngeten Pak, yang bisa saya tambahkan. Nggih. Oke, sebenarnya enggak ada masalah sih, cuma siap. kemarin Cheryl-nya yang sempat komunikasi sama saya, sama Orlando, loh ini kok
prodinya sekarang kok arahnya pakai sosiologi ya, kok Oke. matematikanya nggak kepake, dia bilang gitu. Iya, siap. Iya. Nggih. Nggih, Pak, Ah. terima kasih. Kalau Bapak juga memahami, ini berdasarkan juga pada pemetaan sumber daya ketersediaan gurunya, Bapak. Iya, oke, Nggih. siap. Terima Nggih, kasih nggih. banyak Ibu. Nggih, sami-sami. Nggih, matur nuwun sangat untuk pengertiannya. Nggih. Ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Baik, terima Selamat malam. kasih Bapak dari walinya Kak Orlando. Berikutnya Oke. ini ada Ibu Erliza Rosdiana, wali dari Kak Syafina. Monggo Ibu dipersilakan. Tuh. Malam Bapak Ibu, Selamat malam, Malam. Bu. Ibu guru. Ini tadi mungkin saya patah-patah mendengarkan. Jadi Iya. nanti untuk memilih itu di dalam satu kelas atau di kelas manapun bisa. Gimana, Jadi Ibu? kayak dulu kan IPA, IPS gitu ya Bu. Nggih. Sekarang kan peminatannya ada kesehatan, ada teknik seperti itu Nggih. ya. Nggih, Itu nanti siap. di dalam satu kelas atau hanya mata pelajarannya aja yang ditekankan untuk SNBP-nya. Begini, Bu, ketika kita anak-anak menentukan mapel pilihan, itu sekolah membuat pemetaan kelas, Ibu Bapak. Sehingga untuk putra panjenengan misalnya, keinginannya itu mapel utamanya itu apa, sesuai dengan bakat dan akademiknya, maka mengambil maksimal itu 2 pilihan mata pelajaran untuk yang terkait dengan SNBP. Gitu Ibu Bapak. Sehingga nanti ketika milih pilihan yang ada di situ, maka dalam satu kelas. Oh, Nggih. Halo? Halo, Putus-putus halo. Bu Erliza nggih. Iya Bu, jelas. Nanti Nggih. kalau suatu saat misalnya berubah pikiran Bu, Berubah mungkin itu ada pikiran? batasan sampai kelas sampai semester berapa ya? Misalnya sekarang Oh, nggih. ternyata nanti Siap. tiba-tiba kok Pindah pengen kelas ke ngoten nggih. Nggih, nah itu Nggih. apa masih boleh atau bagaimana nggih? Nggih, harapannya Ibu Bapak, jadi pilihan ini kan sudah didiskusikan antara anak dengan orang tua, mudah-mudahan nanti di Rabu depan sudah terkumpul semua sehingga sekolah bisa memetakan masuk kelasnya Ibu Bapak. Kemudian ketika sudah masuk di kelas 11, maka nanti anak itu sudah tidak lagi bisa untuk bergeser ke tempat lain kecuali misalnya memang dalam keadaan terpaksa nggih, dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang, barangkali bisa bergeser ketika memang ada teman lukirnya, Bu. Karena ketika ada dapodik itu jumlah murid dalam satu rombel kan terbatas 36. Sehingga anak itu tidak bisa bergeser sesuai dengan pertumbuhan pemikirannya, Bu Erliza. Jadi ketika sudah dipetakan, kemudian misalnya 11.1, 36 siswa atas nama ini sampai dengan A sampai Z kan ngoten. Ketika sudah terpasang di masing-masing kelas, kemudian tiba-tiba misalnya ada perubahan pikiran, otomatis kan akan mempengaruhi teman yang lain, ngoten Ibu. Nggih. Nggih. Salah. Kemudian ada satu lagi Bu, Nggih, seberapa siap. Nggih. poin untuk TKA Bu ya sekarang kan Nggih, nggih. TKA untuk SNBP itu berapa persen pengaruhnya gitu? Nggih, siap. Kalau sampai saat ini, itu kan belum ada rilis ketentuan SNBP di 2026-2027, Ibu. Karena aturan itu memang cukup dinamis kan, ngaten nggih. Tetapi yang jelas untuk mapel pendukung itu memang dibutuhkan utamanya TKA itu memang di SNBP. Tetapi berapa persennya belum tahu. Yang sudah terinformasikan meskipun belum ada ketentuan rilisnya itu adalah TKA SMP untuk masuk ke SMA. Itu sudah ada informasi meskipun Juknis
PMB-nya belum muncul. Tetapi untuk TKA berapa persentasenya untuk SNBP di 2026 belum ada informasi, Bu. Bu. Halo. Nggih. Terima kasih infonya, Nggih, Bu. sami-sami, nggih, sami-sami Bu Erlisa. Mudah-mudahan nanti putranya bisa mendapatkan tempat sesuai dan insya Allah cita-citanya terkabul. Nggih. Nggih. Monggo Bu Baik, Yuni, terima bergeser kasih yang Bu lain, nggih. Elisa. Iya, ini kita akan bergeser ke atas nama Dwi Listiana. Nggih. Dipersilakan. Halo, Kak Dwi. Dipersilakan atas nama Dwi Listiana. Belum ada respon? Kita lewati dulu karena belum ada respon. Baik, kita akan bergeser ke atas nama Endri Astuti. Monggo Ibu atau Bapak. Tidak ada respon juga. Nggih. Baik, berikutnya atas nama Yonika. Ini tadi sepertinya sudah sempat bertanya, gitu. Oh, belum. Nggih. Monggo. Bu, maaf, saya mau tanya lagi, ngapunten sangat. Nggih, nggih. Jadi kan kebetulan 2 putra saya itu di Semansara semua, satu kelas 3, Oke, satu kelas alhamdulillah. 1 ya. Nggih. Nggih. Nah, yang kelas 3 itu karena dulu itu awal ya Bu, ya 2 tahun yang lalu itu kan penerapan kurikulum yang ini kan di angkatan yang kelas 3 ini ya. Jadi waktu itu Nggih. memang saya banyak sekali ilmu yang nggak saya dapat gitu loh. Nggih. Nah, dulu itu kalau nggak salah kan sempat di-share panduan berupa PDF dari kementerian ya. Jadi misalkan TKA itu misalkan kita harus ambil teknik itu kan tadi matematika tingkat lanjut dan fisika paling nggak kan seperti itu. Terus jurusan kedokteran dan lainnya juga dan misalkan jurusan pemerintahan kayak STPDN, akuntansi dan sebagainya itu kan kebanyakan itu harus ambil matematika tingkat lanjut gitu kan ya. Nggih. Jadi saya merasa waktu itu anak saya sudah terlanjur yang kelas 3 itu tidak mengambil matematika tingkat lanjut. Jadi dia Nggih. kan kalau mau ambil teknik dia nggak bisa, SNBP dia Nggih. nggak bisa gitu. Akhirnya dia ambil yang lain dan kebetulan memang belum beruntung untuk bisa ikut SNBP. Jadi sekarang dia sedang mencoba untuk SNBT gitu. Nah, untuk adiknya ini kan mumpung masih kelas 1 ya Bu, saya hanya Nggih. memastikan saja. Apakah panduan yang dari kementerian itu masih berlaku ataukah ada perubahan? Satu itu. Yang kedua, apakah panduan itu bisa kita dapatkan sekarang gitu yang saya mau tanyakan itu. Dan yang kedua adalah apakah panduan itu tetap bisa dipakai atau tetap ambil yang dari panduan tiap universitas yang kita tuju. Jadi dia misalkan pengen ambil jurusan teknik kimia di Universitas Undip misalkan ya, di Undip. Nah, berarti kita tetap melihat ke Undipnya atau tetap pakai acuan yang dari kementerian. Kalau saya dengar dari penjelasan Ibu yang tadi, kayaknya sih cenderung ke university ya Bu. Cuman saya ingin konfirmasi saja kepastiannya tuh seperti apa, itu aja sih. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf. Nggih. Nggih, Bu. Terima kasih langsung saja. Yang pertama saya doakan ya Bu untuk putranya yang kelas 12 yang belum beruntung di SNBP, mudah-mudahan nanti lancar di UTBK dan masuk melalui jalur SNBT nggih Bu. Mudah-mudahan. Terima kasih. Amin nggih. Kemudian yang kedua, untuk panduan masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBP itu memang setiap tahun itu ada rilis ketentuan yang tidak sama. Artinya kalaupun ada perubahan itu memang pada tahun itu menggunakan ketentuan tahun itu kan ngeten nggih Bu. Sebagaimana mungkin TKA. Di awal ketika ada Pak Mukti kan menyampaikan bahwa nanti kita menggunakan mayoritas atau dominan dari TKA kan ngeten. Tetapi dalam perkembangannya ketika hasil TKA anak-anak itu secara umum tidak memuaskan, tidak sesuai dengan yang sesuai ekspektasi, maka sepertinya peran TKA di SNBP tahun ini itu kan memang tidak seperti yang disampaikan di awal. Ngaten Ibu
Bu Yonika. Kemudian bagaimana dengan ketentuan SNBP di tahun ketika putra panjenengan berarti nanti kan di tahun 2028 ngoten nggih Bu, karena ini kan 2026 kemudian 27 kan 2028 kan ngoten. Saya tidak bisa memastikan bahwa ketentuannya itu sama dengan ketentuan yang dulu ngoten Ibu. Tetapi untuk pemilihan untuk pemilihan mapel minat itu memang sudah ada ketentuannya dan insya Allah ini akan bersinergi, akan lurus dengan ketentuan SNBP yang akan datang. Ngoten Bu. Jadi pada saat ini itu adalah maksimal 2 mata pelajaran pendukung itu yang menjadi acuan untuk penerimaan jalur prestasi bagi anak-anak. Tetapi kalau dari konsep dasarnya, seingat saya sejak zaman dulu yang namanya jalur prestasi itu kan terkait dengan raport kan ngaten nggih. Kemudian tiba-tiba muncul TKA, berapa persen TKA itu kita yang menyesuaikan dengan aturan nanti yang akan muncul Ibu. Itu jawaban saya sementara ini. Nggih. Mungkin masih ada yang belum jelas, nggih? Jadi kita nggak perlu melihat universitas mana yang dituju, jurusan apa yang diambil gitu nggak perlu ya Bu? Persyaratan yang harus dimasukkan atau gimana? Itu sebagai bahan wacana untuk menguatkan juga enggak apa-apa Ibu, karena semakin kita paham kan gitu, barangkali kan meminimalisir kan ngaten nggih. Artinya gitu, memang nggih, nggih, meminimalisir nanti kan apa ya? Yang perlu dikuatkan itu memang yang pertama memang cita-cita anak Ibu. Bakat minat dan cita-cita anak kan ngaten nggih. Jadi kalau memang dia fokusnya misalnya ke kedokteran berarti fokusnya kan ke sana. Kalau misalnya dia memang fokusnya ke teknik kan ngaten. Teknik apa dulu kan ngaten nggih. Teknik itu kan bermacam-macam gitu. Nggih. Jadi seperti tadi ada yang menyampaikan misalnya teknik pangan, kemudian kan beda dengan teknik elektro kan ngaten. Beda dengan teknik mesin kan ngaten nggih. Nggih. Itu Bu Yonika. Baik kalau gitu. Nggih, nyuwun pangapunten kalau mungkin masih ada ganjalan. Enggak, cuman kan saya pikir kalau misalkan ternyata nanti kita mengacu dari TKA yang dikeluarkan dari kementerian gitu kan, terus kita sudah ambil sesuai itu, ternyata nanti jurusan universitas yang dituju ternyata tidak membutuhkan itu yang saya khawatirkan gitu loh. Jadi tidak selaras gitu kan. Nah itu aja sih yang saya jadi concern saya gitu. Nggih, matur nuwun Bu Yayu. Sami-sami, nggih sami-sami Bu Yonika. Baik, terima kasih Bu Yonika. Ini di kolom chat juga ada yang bertanya dari atas nama Kevin Simarmata. Di sini ditanyakan, mohon izin bertanya Ibu, apakah pemilihan peminatan ini sudah dipetakan berdasarkan data kelulusan dan keberhasilan masuk PTN siswa tahun sebelumnya? Jika ada, apakah data tersebut dapat dibagikan kepada orang tua dan siswa sebagai bahan pertimbangan? Di sini sudah ada tanggapan dari Pak Gilang, nggih. Saya sampaikan nanti bisa komunikasi lanjut dengan guru BK atau wali kelas. Atau Bu Yayu bisa menambahkan. Nggih, siap Bu Yuni. Betul, ketika kita memetakan untuk rombel yang ada di kelas 11, kami juga menggunakan analisa murid kami yang masuk ke SNBP. Sebagai contoh yang paling mudah Ibu Bapak, kemarin kita menyiapkan 2 kelas untuk jurusan biologi dan kimia karena kita mengakomodir mayoritas anak-anak memang pengen sekali masuk ke kedokteran melalui jalur SNBP, ngaten nggih. Lah, faktanya di SMA Negeri 1 Jepara itu yang bisa lolos ke kedokteran selama ini nggih itu 2 siswa. Lah, analisis itu juga menyambung kepada kemarin untuk 12 jurusan biologi kimia, itu yang eligible itu memang lumayan banyak. Bahkan hampir 70% dari siswa tersebut. Tetapi untuk pilihan minatnya ketika mereka masuk di biologi kimia kemudian beberapa mapel lanjut lainnya, ternyata keberhasilan dalam SNBP itu tidak berbanding lurus dengan jumlah eligible. Itu dari kolom chat ini Bu Yuni. Artinya pemetaan kelas di SMA Negeri 1 Jepara untuk kelas 11 nanti sudah menggunakan analisis berdasarkan keberhasilan masuk SNBP kakak kelasnya di tahun 2024 dan 2025. Begitu Bu Yuni. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Yayu. Semoga semakin tercerahkan ya Kak Kevin.
Berikutnya ini Ibu Dwi Listiana Ibu. yang tadi terlewat. Dipersilakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya kebetulan ini wali dari Najla Gina, Nggih. kelas 10 ya, 10-9 ya. Begini Bu, masalah mata pelajaran pendukung. Tadi kan disebutkan, kebetulan anaknya pengen teknik Nggih. industri, kimia, atau teknik mesin ya. Nah, saya langsung browsing di di Google. Nah, di Google tuh ada seperti ini ya contohnya. Misalkan teknik mesin memerlukan penguatan fundamental pada mata pelajaran fisika, matematika, dan kimia dasar. Nah, yang saya tanyakan ya, kan kemungkinan dia milihnya di 11, 6, dan 7 ya kalau nggak salah. Nah, tapi di situ tidak tercantum kimia gitu. Makanya saya nanya, loh kok nggak ada pelajaran kimia? Memang kalau misalkan diambil penilaian SNBP dari mata pelajaran kimia, apakah nanti hanya diambil di penilaian kimia di semester 1 dan semester 2? Gitu. Terus untuk pilihan yang 8, 9 itu kan kimia dan matematika tingkat lanjut. Itu diisi untuk jurusan apa Ibu? Yang 8, 9. Kalau 6, 7 jelas ya fisika dan matematika lanjut untuk teknik. Nah, yang 8, 9 itu untuk jurusan apa gitu. Itu kalau yang 10, 11 itu udah pasti saya yakin itu untuk kedokteran, mungkin farmasi, mungkin karena itu ada kimia, ada biologi. Nah, yang 8, 9 itu untuk jurusan apa gitu. Dan penguatan mata pelajaran kimia itu diambil hanya dari angka rapot semester 1, 2 atau nanti 3, 4 ada. Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Ibu. Yang pertama, mungkin nanti bisa di-share Bu Lilin karena saya tidak hafal untuk yang 8, 9 itu pilihan persebaran pilihan mapel minatnya apa saja. Kemudian yang ingin saya sampaikan Ibu, yang pertama, untuk penentuan SNBP itu adalah dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi tidak hanya mengambil dari semester 1 ke semester 2 saja, tetapi semester 1, semester 5, kemudian didampingkan dengan nilai TKA, kan ngaten nggih. Hanya untuk persentase nilai TKA-nya itu berapa persen dari keberhasilan lolos SNBP, kita belum tahu untuk ketentuan ketika putra-putri panjenengan di tahun 2028 nanti. Nah, kemudian yang kedua, jawaban pertanyaan apakah nilai dalam pilihan mapel minat itu harus terpenuhi semua sesuai dengan keinginan dalam prodi tertentu, sebagaimana Bu Emi tadi menyampaikan, bahwa untuk SNBP, maka mapel pendukung pilihan itu maksimal 2, Ibu. Artinya, maka ada titik tumpu 2 mapel yang penting ketika putra Bapak Ibu nanti masuk jurusan apa, kan ngaten. Kemudian penjelasan yang ketiga, ini memang barangkali Ibu juga sudah cukup memahami. Jadi ini keuntungan bagi anak ketika kita persebaran mapel minatnya itu ada sosum kemudian bercampur dengan MIPA, maka peluang ketika ada perubahan keinginan nanti terakomodir. Tetapi sisi negatifnya tadi memang anak menjadi kurang fokus, kan ngoten nggih. Tetapi memang demikian keberadaannya. Kemudian yang keempat, Ibu, dasar pemetaan ini juga diizinkan untuk disesuaikan dengan fasilitas sekolah. Jadi dalam edarannya itu memang pemetaan mapel minat disesuaikan dengan fasilitas sekolah. Fasilitas di sini tidak hanya fisik, tetapi juga ketersediaan sumber daya guru, Ibu. Begitu. Mungkin bisa di-share Bu Lilin untuk pilihannya yang kelas 8-9 itu mapel apa, kemudian teman BK bisa menjelaskan untuk mapel 8-9 itu berarti kira-kira arahnya
ke prodi apa? Baik Ibu, Bisa ternyata dibantu? saya berbagi di sini tidak bisa, jadi mungkin sudah saya WA Ibu ya. WA Jadi di saya ya. nggih. Nggih. Jadi terima kasih Pak Elvin sudah membantu saya untuk membukakan share screen. Nggih. Jadi di situ untuk mapelnya kalau mungkin Bapak Ibu melihat di 89 mungkin dari siswa nggih, dari putra-putri panjenengan itu bahasa Indonesia tingkat lanjut, kimia dan matematika Ibu. Ngaten. Iya betul. Bahasa ngoten. Jadi Iya, untuk guru betul. BK mungkin bisa dibantu Bu Emi. Monggo Ibu Emi. Baik, untuk paket bisa di-share ini? Ya, sudah ini. Oh, nggih. Ini paket berapa, Bu? Kimia, bahasa Indonesia tingkat Nggih. lanjut. Ini bahasa Indonesia tingkat lanjut, kimia, matematika. Nah, Ibu Bapak, di sini tadi kami sudah menjelaskan, ini di sini ada kimianya. Bahwa misalnya kalau pengen kedokteran, ini bisa biologi atau kimia. Nah, ini maksimal 2 mapel pendukungnya. Jadi kalau misalnya kalau kedokteran ada kimianya bisa. Tapi alangkah baiknya memang ada biologi, meskipun itu maksimal 2. Kemudian bahasa Indonesia tingkat lanjut, di mana pengalaman untuk tahun ini ada siswa yang mengambil bahasa dan sastra. Ini menggunakan bahasa tingkat lanjut sebagai mapel pendukungnya. Dan juga matematika ini juga sebagai pendukung menggunakan atau mengambil prodi teknik ini juga bisa digunakan sebagai matematika tingkat lanjut. Nah, persebaran mata pelajaran ini artinya siswa-siswi ini bisa leluasa, lebih luas untuk memilih program studi yang akan dipilih. Sehingga ada humaniora, kemudian juga ada eksaknya, sehingga anak-anak ini lebih mudah untuk mengambil jurusan yang akan datang, begitu. Itu pemahaman kami, mungkin bisa ditambah oleh guru BK yang lain, mungkin begitu. Terima kasih Bu Puji. Nggih. Nggih. Ibu, kalau begitu kimia nanti tetap ada kalau dia milih di mata pelajaran yang di 6 dan 7 itu nanti pelajaran kimia ada juga. 6 dan 6 7. 6, 7 itu kan fisika dan matematika lanjut. Nggih. Apakah nanti pelajaran kimia juga ada nanti? Di 6? Oh, enggak ada Ibu. Ini kalau yang di paket 6 itu hanya bahasa Indonesia tingkat lanjut, kemudian fisika, matematika tingkat lanjut, begitu. Itu. Oke. Jadi tidak ada pelajaran kimia ya? Betul, enggak ada. Yang kimia itu hanya di paket 8 sama 9 begitu. Sama 10. Oke. Iya, betul, Ibu. Saya mengerti ya. Nah, tapi waktu saya browsing tentang teknik ya, teknik yang disukai anak itu mata pelajaran yang membutuhkan penguatan itu rata-rata di teknik ya, teknik kimia, teknik mesin dan teknik industri itu fisika, matematika dan kimia gitu. Apakah nanti dari perguruan tingginya loh, kok kimianya hanya dapat 1 dan 2 aja gitu, semester 1 dan semester 2 aja gitu. Padahal yang dibutuhkan kan fisika, matematika sama kimia gitu, Bu. Nggih. Nggih. Boleh saya tambahkan nggih, Bu? Jadi boleh enggak? nggih, terima kasih.
Artinya begini Bu, dalam ketentuan kemarin memang yang kami terima, betul Ibu kan menyampaikan 3 mata pelajaran. Tetapi ketika sekolah diizinkan untuk membuat pemetaan pilihan mapel, maka instruksi yang kami terima bahwa penentuan SNBP itu adalah 2 mapel Ibu. Artinya, nggih, 2 mapel. Jadi 2 mapel pendukung untuk SNBP. Ngaten Bu. Artinya, kalau memang kami nanti bisa menyiapkan 3 itu kan luar biasa, ngoten nggih. Tetapi kan tadi sudah saya sampaikan, dasar pemetaan kan juga dikondisikan dengan sumber daya guru, ngoten Ibu. Ya. Bisa dipahami Bu, nyun pangapunten? Ya, bisa Bu, bisa dipahami. Nggih. Aja Jadi saya dalam menanyakan penentuan, ini. nggih? Pripun? Berarti nanti di kelas 11 nanti tidak ada pelajaran kimia kan ya? Jadi kalau pilihannya itu berarti di kelas 11, kelas 12 sesuai dengan pilihan mapelnya Ibu. Untuk mapel khusus lho nggih, ngoten nggih. Itu kan mapel umumnya itu berarti ada di kelas 10. Ketika sudah menentukan pilihan mapelnya, maka itu akan ikut di semester 3, 4, 5, 6 ngoten Bu. Oh iya. Iya Bu. Jelas. Nggak jelas nggak Bu? Kemudian perlu saya sampaikan kepada orang tua juga, kebijakan kemarin untuk SNBP tahun 2025 kita menggunakan e-rapot langsung tarik data dari Dapodik nilainya Ibu. Artinya kami juga berharap bantuan orang tua ketika anak memang sudah fokus pilihan mapel minatnya itu, maka mohon didorong untuk belajar sekuat-kuatnya agar nilainya itu sudah final ketika memang penerimaan raport kan ngaten. Karena nilai itu tidak bisa dirubah kembali Ibu. Ngaten. Sehingga inilah perlunya kita ngaturi orang tua biar nanti ada pendampingan, sudah ditanya pengennya kemana, kemampuannya di mana, sehingga itulah nanti fokus orang tua dan sekolah mudah-mudahan bisa membantu bersinergi dengan orang tua agar anak-anak nanti bisa beruntung dalam pemilihan jalur prodinya, perguruan tingginya ketika masuk melalui seleksi SNBP. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, matur suwun. Nggih, sami-sami Bu. Baik, terima kasih. Ini di kolom chat juga sudah banyak sekali ini pertanyaan dari Bapak Ibu wali kelas 10. Ini ada pertanyaan dari Bapak Widodo, Dimas Bagus. Mohon izin bertanya Ibu untuk terkait dengan pemilihan peminatan, bagaimana jika ke depan harapannya untuk masuk ke dinasan? Ini sudah sempat dijawab oleh Pak Gilang, guys. Iya. Bisa Kemudian, dibacakan jawaban dari Pak Gilang, Bu, dari biar Pak Gilang teman-teman yang lain ini juga bisa mendengar. kedinasannya, contohnya apa nggih Bapak Ibu? Karena berbeda aturannya. Yang disampaikan ini lebih ke jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Itu jawaban dari Pak Gilang. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini cukup menarik karena sudah ada komunikasi dengan putranya. Ini ada mamahnya Kak Farhan. 10.8 ini nggih. Mohon izin bertanya Ibu, saya sudah komunikasi dengan anak saya dan anak saya memilih jurusan teknik otomotif. Untuk pendukung mata pelajarannya apa saja ya Bu? Ini sudah dijawab oleh guru BK-nya Bu? Ini belum terjawab ini, atau ini jawaban dari Bu Farida ini nggih. Matematika tingkat lanjut dan kimia bisa, bukan, ini pertanyaan yang tadi sepertinya. Ini yang ini belum terjawab nggih, Pak Gilang nggih. Jadi kalau teknik otomotif itu mapel pendukungnya apa? Monggo Bu Yayu. Bisa dibantu dari teman-teman yang PK? Nggih, Bu. Mohon maaf Bu, izin menambahkan. Ini tadi teknik apa nggih Bu? Otomotif. Teknik otomotif. Teknik otomotif itu menggunakan fisika dan matematika wajib begitu. Dan mungkin untuk lebih pastinya nggih, saya juga ini agak kebiasaan itu teknik menggunakan memang fisika. Nah, ini nanti coba anaknya misalnya masih mengalami kebingungan,
putra-putri panjenengan mulai besok pagi kita bisa mendampingi anak-anak dengan datang ke ruang BK begitu seperti biasanya. Jika ada yang lebih detail secara langsung itu silakan ke guru BK masing-masing begitu. Terima kasih Bu Puji. Nggih, siap matur nuwun Bu Emi. Nggih. Nggih. Oh, mungkin Bu, untuk menambahkan untuk teknik otomotif ya. Untuk Halo, teknik putus-putus. otomotif itu Nggih. Halo, masuk Bu. Halo. Bu. Nggih. Masuk dah Bu. Nggih. Halo. Mohon maaf ini suaranya Nggih, terputus-putus nggih. putus-putus. Kurang terdengar jelas ini. Nggih. Apakah sudah bisa? Masih putus-putus, Pak. Belum masuk Bu. Masih putus-putus Bu. Halo. Kelihatannya intinya itu teknik otomotif menggunakan pendukung apa ngoten nggih Bapak, kalau saya tidak salah tangkap meskipun agak putus-putus itu adalah fisika dan matematika ngoten Bapak Ibu. Kemudian secara umum nanti misalnya putra-putri panjenengan pengen melanjutkan kemana untuk mapel pilihannya bisa konsultasi dengan BK. Ngoten nggih Ibu Bapak. Nggih. Halo. Nggih. Nggih. Bu Yuni bisa melanjutkan? Iya, baik. Ini Nggih. mau dicukupkan atau masih berlanjut, Bu? Itu Karena masih ada memang dua, mungkin bisa ini, bisa di yang masih raise hand itu Bu Yuni. Mungkin baik dicoba ini dipanggil, kalau enggak nanti saya ada closing statement untuk Bapak Ibu orang tua barangkali itu. baik. Ini ada Ibu Endri Astuti, nggih. Monggo Bu, dipersilakan. Selamat malam Ibu. Bu Endri sepertinya tidak merespon, nggih. Nggih. Mungkin yang lainnya masih satu lagi. Baik. Nggih. Bu Septianti Nugraheni, dipersilakan Ibu. Tidak ada respon juga, nggih. Nggih. Ini ada Kak Calia M dari kelas 10-11. Sepertinya tidak ada respon juga. Bagaimana Ibu Sudah ini? terlalu malam nggih. Baik. Assalamualaikum. Oh Masih iya, ada iya. waktu kan? Oh, nggih. Nggih, ngapunten baru bisa mengaktifkan mikrofonnya. Nggih, siap. Untuk Oke. paparannya bisa di-close Pak Elvin mungkin sudah cukup. Halo. Nggih, halo. Terdengar dengan baik, Bu. Oke. Mohon izin bertanya nggih, Bu. Nggih. Mungkin ini kurangnya pemahaman saya, tapi tadi insya Allah sudah agak tercerahkan dengan beberapa pertanyaan dan jawaban dari ibu-ibu semuanya. Berkaitan dengan peminatan mapel begitu nggih. Ini nanti berlaku di kelas 11 nggih, Ibu. Sepemahaman saya seperti itu. Di kelas masing-masing, di paketnya masing-masing sudah ada mapel seperti itu. Kemudian di untuk mapel Iya. lainnya seperti apa? Apakah nanti tetap diajarkan atau di kelas itu ya hanya itu yang fokus anak-anak belajar juga hanya di Oke. mapel itu. Untuk mapel yang lain seperti apa? Karena kita berharapnya sih sesuai yang sudah Bapak Ibu rencanakan dan persiapkan untuk kita semua anak-anak semua nggih, Bu. Semoga di SNBP bisa diterima. Tapi mungkin resiko yang terberat bisa jadi di SNBP maupun SNBT tidak diterima, padahal mungkin ingin memilih prodi yang lain. Padahal di mapel tidak ada di kelas itu. Nah, nanti akan seperti apa? Kemudian ini hanya berlaku di kelas 11 atau nanti juga di kelas 12 di kelas berikutnya. Begitu Bu, mungkin yang saya belum paham. Nggih, siap. Terima kasih. Langsung saja nggih Bu. Yang pertama, untuk rapor anak panjenengan nanti di kelas 11 itu ada mapel umum dan mapel pilihan, Ibu.
Jadi mapel pilihan itu sesuai dengan paketnya tadi, tetapi ada mapel umum. Jadi masih mendapatkan yang namanya olahraga, agama, PKN, ngoten Ibu. Jadi mapel umum masih menyertai. Itu nggih jawaban yang pertama. Jadi mboten langsung nanti dari kelas 11 itu hanya mendapatkan 5 mapel niku mawon mboten. Jadi ada mapel umum, kemudian ada mapel pilihan. Istilahnya sekarang mapel pilihan. Kemudian itu berlangsung kapan? Mulai semester 3, 4, 5, 6. Jadi sampai dengan lulus, mapel pilihannya sesuai dengan pilihan yang ketika naik ke kelas 11 atau semester 3. Itu Ibu. Kemudian yang kedua, ketika tidak lolos, misalnya tidak lolos di SNBP, kemudian SNBT, kemudian kalau masuk ke perguruan tinggi, tadi sudah disampaikan Ibu, jadi mapel pilihan itu digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi menggunakan jalur prestasi, rapor, dan TKA. Sementara kalau sudah mengikuti SNBT atau UTBK, maka tes UTBK tidak lagi berorientasi pada mapel pilihan, tapi sudah ada dua materinya, yaitu yang pertama adalah tes psikolastik, kemampuan dasar, kemudian yang kedua adalah literasi numerasi, Ibu. Artinya ketika anak-anak nanti tidak melalui jalur SNBP, maka tidak lagi menggunakan fokus pada mapel pilihan. Apalagi sebagaimana yang ditanyakan oleh Bapak Ibu di kolom chat tadi, bagaimana dengan kedinasan dan lain-lain. Itu sudah tidak lagi berpegang pada mapel pilihan, Ibu Bapak. Jadi kalau kedinasan ada kriteria-kriteria tertentu, yang itu ketika putra-putri panjenengan memang berharap masuk ke kedinasan, maka memang harus belajar dari sekarang, melihat apa saja yang dibutuhkan atau mata pelajaran apa saja yang dibutuhkan kaitannya dengan prospek kerja atau karir masa depan. Ngaten Ibu, mudah-mudahan Ibu. tidak terlewatkan. Cekap? Alhamdulillah. Nggih, Nggih, cukup. nggih, nggih. Lebih paham. Nggih, 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 matur terima nuwun. kasih. Nggih, sudah jam 9. Cukup Bu Yuni atau masih ada? Bu Yayu, mohon izin saya akan Nggih. melanjutkan Bu Yuni karena beliau ada keperluan. Oh, siap. Ngaten nggih. Bagaimana Bu, ini berarti kita selesai tutup begitu Nggih. untuk sesi tanya jawabnya nggih Bu, karena melihat waktunya sudah pukul 9 Oh, nggih. sekarang, 9 malam nggih. Nggih. Alangkah baiknya kok istirahat terlebih dahulu seperti itu, Nggih. kemudian besok pagi dilanjutkan kembali. Monggo Bu Yayu mungkin ada closing statement terlebih dahulu Nggih, sebelum siap. diakhiri ngaten. Monggo Nggih, Bu. terima kasih. Nggih, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik tim manajemen, wali murid, guru BK, dan seluruhnya yang sudah membersamai kegiatan malam ini. Yang kedua, kepada semua orang tua murid kelas 10, terima kasih Bapak Ibu. Kebersamaan malam ini menjadi dasar keyakinan kami bahwa Bapak Ibu sangat peduli dengan pilihan mapel putra-putri panjenengan, sehingga mohon dibersamai dengan baik apa yang sudah direncanakan oleh kurikulum Bu Lilin tadi. Setelah ini tindak lanjutnya adalah pengisian form, mohon untuk bisa segera dilakukan. Kemudian batasnya insya Allah sampai dengan Rabu depan. Jika Bapak Ibu masih ada terkendala, artinya pertanyaan pada malam ini belum terjawab dengan baik, monggo sekolah memfasilitasi Bapak Ibu lewat putranya, atau mungkin mau hadir ke sekolah, disilahkan. Di jam kerja, ngaten nggih Bu Bapak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kerjasamanya, teriring doa dari kami. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan sukses, lulus dengan baik, terpelihara karakternya. Kemudian Bapak Ibu juga mohon dukungannya, tidak hanya dalam penentuan mapel minat saja, mapel pilihan mapel malam ini, tetapi membersamai nanti pertumbuhan nilai hingga kelas 12 di semester 5 dalam penentuan eligible dan SNBP. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon dukungan, doa, dan harapan besar kami. Mudah-mudahan Allah ijabah. Saya kembalikan ke Miss Rahma. Terima kasih yang sudah bergabung di malam ini. Miss Rahma, Sami-sami bisa Bu Yayu ditutup. nggih. Sekali lagi Baik. mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Miss Rahma, kita belum foto bersama loh. Oh nggih, monggo Ibu Bapak dipersilakan. Boleh, mohon izin, tapi saya off cam nggih Bu, saya di luar ini. Oh, nggih, Sinyal siap. agak kurang mendukung. Ibu Bapak mohon Iya. izin untuk kami mengambil foto terlebih dahulu. Boleh dibuka kameranya sebentar? Ya, ini slide 1. Berikutnya.
Ini memang kebanyakan sepertinya tidak menampakkan wajahnya, Bu. Mungkin karena sampun dalu Iya. ngaten nggih, Iya, sambil lali beristirahat. tadi. Fotonya harusnya di awal, Bu. Nggih. Nggih, enggak apa-apa sih karena kami butuh dokumen juga Ibu Bapak nyun pangapunten, nggih. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir juga pada malam Nggih. hari ini, Ibu Bapak. Baik, sudah selesai, Ibu Bapak. Sebelum kami mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak telah menghadiri sosialisasi mapel pilihan untuk nanti putra-putri Ibu Bapak yang akan digunakan untuk pengkelasan pada kelas 11 dan kelas 12 nanti di fase F. Kami bersama-sama berdoa, kita bersama-sama berdoa semoga nanti pilihan yang dipilih oleh putra-putri Bapak benar-benar sesuai dengan minat dan bakatnya dan benar-benar bisa membantu perjalanannya menuju masa depan yang cerah dan baik seperti itu insya Allah. Ibu Bapak, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa sekolah selalu membuka kesempatan untuk berdiskusi begitu nggih. Jadi kalau apabila malam ini masih ada beberapa pertanyaan tadi yang belum terjawab, mungkin belum sempat karena waktunya memang sudah habis seperti itu, monggo bisa memanfaatkan layanan guru BK dan wali kelas juga bisa, dari kurikulum juga bisa, silakan untuk hadir ke sekolah, dan ketika tidak bisa hadir ke sekolah bisa melalui WA terlebih dahulu juga bisa. Seperti itu, intinya kami selalu terbuka untuk berdiskusi seperti itu nggih Bapak. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama bagi yang beragama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk terima kasih banyak Ibu Bapak. Kami akhiri kegiatan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Miss Rahmat, jangan di luar terus. Selamat malam Bu. Boleh langsung Terima malam kasih masuk semuanya. nanti. Terima kasih Bu Yayu. Sami-sami nggih.